Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas, ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga, ada di atas semuanya. Ia memberikan kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tidak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya? Ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah Injil Tuhan kita. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, dialah yang menyampaikan firman Allah karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, kita bisa melihat bahwa gerakan roh lalu juga hidup dalam roh itu seringkali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari melalui percakapan atau melalui khotbah atau melalui homili-homili. Kita kerap kali mendengarkan itu. Tetapi real yang kita hidupi itu seringkali bukan berdasarkan roh tapi berdasarkan daging. Dan kita tahu bahwa daging itu lemah. Kita mencoba untuk melihat pada saat masa APP kemarin, Prapaskah, di mana kita harus pantang, puasa dan mati raga. Mengatur daging kedagingan kita. Dan kita diharapkan mampu hidup dalam roh. Tapi mana yang seringkali menang? Daging atau roh? Seringkali kita memenangkan daging. Wah, yang karena lapar atau karena istilahnya itu kalau haus tidak menjadi masalah. Tapi karena lapar, karena makanannya enak, daripada nanti kalau sore bau segala macam itu. Sehingga harus dimakan hari ini, harus daging itu menjadi lemah. Memperlemah kita. Nah, ibu, bapak, saudara terkasih, maka kita bisa melihat bahwa kalau orang itu hidup di dalam roh seperti Tuhan Yesus yang tidak terbatas itu, hidupnya tidak berdasarkan soal makanan kedagingan itu. Hiburan, lalu makanan, lalu nafsu-nafsu yang lain, hidup dalam kedagingan. Nah, itu bisa kita kendalikan kalau kita memang hidup melulu dalam roh itu. Karena roh itu memberikan kekuatan kepada kita. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan. Demikian juga dengan kita mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita berdasarkan kedagingan dalam kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan mengatakan bahwa firman-Nya sulit, saya tidak akan bisa. Itu sungguh-sungguh sesuatu yang berat dalam hidup saya. Tetapi kalau kita membiarkan roh itu bekerja dalam diri kita, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengalami dan merasakan satu hiburan dalam diri ini. Kita malah bisa merefleksikan dalam hidup ini. Oh ya, ternyata saya dalam hidup ini belum mampu untuk menghidupi firman Tuhan secara benar dan baik. Nah, ini kalau kita dituntun oleh roh. Lalu kalau itu roh itu tetap kita biarkan untuk menuntun kita, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, kita akan dituntun lagi untuk bisa ngecek atau menerapkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga firman Tuhan tidak hanya selesai dengan apa yang kita dengar, tidak selesai dengan apa yang kita baca, tetapi betul bisa kita hidupi dalam kehidupan yang nyata. Nah, sekali lagi yang seringkali mengalahkan itu adalah hidup kedagingan kita. Ya, kita masih hidup dalam dunia.
Baik, kita bisa membuat alasan kita masih hidup dalam dunia, maka kedagingan itu tetap ada. Benar, tetap ada. Tetapi hendaknya kedagingan itu tidak menjadi penguasa. Tetapi yang memberikan kesempatan kepada kita untuk ngecake firman Tuhan itu. Sehingga roh ini yang akan mengajak kita untuk membuat kita tidak jatuh di dalam dosa kalau kita hidup dalam kedagingan kita. Roh mengingatkan kita senantiasa, walaupun kita hidup masih ada dalam kedagingan dalam duniawi ini, kita tetap memenangkan rencana Tuhan dalam hidup ini. Maka kita istilahnya bisa dimenangkan dan bisa diselamatkan oleh Tuhan. Dalam bacaan ini kita akan ditemukan sebagai dia yang taat kepada firman Tuhan. Selamat merenungkan.